Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Pada video tutorial ini kita akan membahas kegiatan belajar 1 pada modul 4, yaitu teknik dasar halang rintang. Halang rintang adalah pendidikan jasmani, bukan sekedar permainan melewati rintangan. Kegiatan ini merupakan aktivitas pembelajaran yang menggabungkan gerak dasar, keberanian, kerjasama, pengambilan keputusan, keselamatan, dan juga refleksi. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana halang rintang dapat dirancang secara sederhana, aman, dan tetap bermakna. Kita akan membahas perlengkapan apa saja yang disiapkan, contoh desain lintasan, teknik dasar gerak, cara memodifikasi rintangan, serta bagaimana melakukan refleksi pada kegiatan ini. Halang rintang adalah aktivitas gerak yang menuntut peserta melewati beberapa tantangan fisik secara beruntun. Tantangannya dapat berupa jalan zigzag, melompat, merangkak, menjaga keseimbangan, membungkuk, menghindari rintangan, atau membawa benda ringan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, halang rintang tidak harus ekstrim. Kita tidak perlu membuat rintangan tinggi dan berbahaya. Yang penting adalah setiap rintangan memiliki tujuan pembelajarannya. Misalnya, kun zigzag digunakan untuk melatih kelincahan, titian rendah digunakan untuk melatih keseimbangan, tali rendah digunakan untuk melatih gerak merangkak atau membungkuk, sampai dapat digunakan untuk melatih lompat dan koordinasi. Jadi setiap alat memiliki fungsi edukatif. Sekarang kita masuk pada perlengkapan. Untuk membuat lintasan halang rintang, kita tidak harus menggunakan alat mahal. Kita bisa menggunakan alat sederhana yang mudah ditemukan. Contohnya adalah kun atau botol plastik sebagai penanda jalur. Tali dapat digunakan sebagai batas atau rintangan rendah. Sampai dapat digunakan sebagai titik lompatan. Matras dapat digunakan untuk area membantu perlindungan tambahan. Garis kapur atau pita dapat digunakan sebagai batas lintasan. Bola kecil dapat digunakan untuk tugas membawa benda. Selain alat gerak, kita juga perlu menyiapkan peluit, air minum, kotak P3K sederhana, checklist keselamatan. Sebelum kegiatan dimulai, semua alat harus diperiksa. Pastikan tidak ada alat yang tajam, licin, pecah, terlalu tinggi, atau dapat membuat peserta tersandung. Berikut lintasan halang rintang sederhana dengan 5 pos. Pos pertama adalah zigzag kun. Peserta bergerak melewati kun, melatih kelincahan dan perubahan arah. Kedua, pos lantai simpai. Peserta melompat dari satu simpai ke simpai lainnya, lalu melatih koordinasi dan kekuatan tungkai. Pos ketiga adalah merangkak di bawah tali. Peserta bergerak rendah untuk melatih kontrol tubuh, koordinasi tangan dan kaki. Pos keempat adalah titian keseimbangan. Peserta berjalan di atas garis atau papan rendah untuk melatih keseimbangan. Pos kelima adalah membawa bola atau benda ringan. Peserta membawa benda dari satu titik ke titik lain untuk melatih fokus, koordinasi, dan tanggung jawab. Lintasan seperti ini dapat dibuat di lapangan, halaman sekolah, halaman kampus, taman, atau ruang terbuka yang aman. Teknik pertama adalah berjalan dan berlari terkontrol. Dalam halang rintang, peserta tidak boleh hanya mengejar kecepatan. Peserta harus mampu mengatur langkah, menjaga keseimbangan, melihat arah, memperhatikan teman di sekitarnya. Saat bergerak, pandangan diarahkan ke depan, tubuh tetap stabil, dan langkah disesuaikan dengan kondisi lintasan. Teknik berikutnya adalah gerak zigzag. Gerak ini melatih kelincahan, perubahan arah, kontrol tubuh. Saat melakukan zigzag, lutut sedikit ditekuk, tubuh tidak terlalu kaku, dan pandangan diarahkan ke kun berikutnya. Teknik berikutnya adalah melompat dan mendarat dengan aman. Dalam pembelajaran, rintangan melompat harus rendah dan tidak membahayakan. Saat akan melompat, peserta menekuk lutut sedikit menggunakan ayunan tangan, lalu mendarat dengan dua kaki secara seimbang. Saat mendarat, lutut tidak boleh kaku. Lutut perlu sedikit ditekuk. Kesalahan yang harus dihindari adalah melompat terlalu jauh, mendarat dengan kaki kaku, atau tidak melihat area pendaratan. Teknik berikutnya adalah merangkak atau bergerak rendah.
Gerakan ini digunakan ketika peserta harus melewati rintangan rendah seperti tali atau pita pembatas. Saat merangkak, peserta bergerak perlahan, menjaga kepala tetap rendah dan memperhatikan arah. Permukaan tempat menggerak harus aman, tidak berbatu, tidak tajam, dan sebaiknya menggunakan matras atau rumput yang bersih. Peserta tidak boleh mendorong teman ke depan. Guru harus mengatur jarak. Teknik berikutnya adalah menjaga keseimbangan. Rintangan keseimbangan dapat digunakan garis lantai, tali di tanah, atau papan rendah. Saat berjalan di lintasan keseimbangan, tangan dapat dibuka sedikit ke samping, pandangan ke depan, dan langkah dilakukan perlahan. Rintangan keseimbangan bukan adu cepat. Tujuannya adalah melatih kontrol postur dan fokus. Jika peserta kehilangan keseimbangan, ia dapat turun dengan aman dan mencoba kembali dari awal. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, tidak semua peserta memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, rintangan perlu dimodifikasi. Jika ada peserta yang belum berani melompat, rintangan dapat diganti menjadi melangkah melewati garis. Jika peserta belum mampu merangkak di bawah tali, tali dapat dinaikkan atau gerakan diganti menjadi berjalan yang membungkuk. Jika peserta mudah lelah, lintasan dapat diperpendek. Modifikasi bukan berarti menurunkan kualitas pembelajaran. Modifikasi justru membuat kegiatan menjadi inklusif, aman, dan dapat diikuti oleh semua peserta. Sebelum kegiatan dimulai, guru atau tutor wajib melakukan briefing keselamatan. Dalam briefing, jelaskan tujuan kegiatan, urutan pos, cara melewati rintangan, batas area, tanda berhenti, dan aturan keselamatan. Peserta tidak boleh saling mendorong, tidak boleh memotong jalur, tidak boleh bercanda berlebihan, dan harus berhenti jika ada teman yang jatuh. Guru juga perlu mengatur jarak start. Jangan biarkan terlalu jauh. Banyak peserta masuk ke dalam lintasan secara bersamaan. Tujuannya adalah agar lintasan tetap tertib dan aman. Setelah kegiatan selesai, jangan langsung menutup pembelajaran. Lakukan dulu refleksi. Pertanyaan refleksi dapat berupa rintangan mana yang paling menantang, teknik apa yang paling sulit, bagaimana cara kelompok menjaga keselamatannya, apakah ada alat yang perlu diperbaiki, apakah semua peserta dapat terlibat. Refleksi membantu peserta untuk memahami halang rintang bukan hanya kegiatan fisik, tetapi pengalaman belajar tentang gerak, keberanian, kerjasama, dan keselamatan serta tanggung jawab bersama. Saudara mahasiswa, kegiatan belajar satu ini dapat kita pahami bahwa halang rintang adalah aktivitas luar ruangan yang dapat dirancang secara sederhana, aman, dan bermakna. Kunci pembelajarannya adalah tujuan yang jelas, alat yang aman, teknik gerak yang benar, modifikasi untuk semua peserta, manajemen risiko, serta refleksi. Dengan rancangan yang baik, halang rintang dapat menjadi media pembelajaran pendidikan jasmani yang aktif, menyenangkan, inklusif, dan juga bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.